Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Rabu 5 Maret 2025 dalam masa Prapaskah. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh belas kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh penyesalan dan kerinduan akan rahmat-Mu. Hari Rabu Abu ini menandai awal perjalanan Prapaskah kami, masa di mana Engkau memanggil kami untuk bertobat, berdoa dan kembali kepadamu dengan segenap hati. Ajarlah kami untuk menjalani Prapaskah ini dengan hati yang bersih dan niat yang murni, agar setiap doa kami semakin mempererat hubungan kami dengan-Mu. Setiap puasa kami mengosongkan diri dari ego dan kesombongan, dan setiap sedekah kami menjadi ungkapan kasih yang nyata kepada sesama. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu membuka tangan-Mu bagi kami yang ingin kembali. Terima kasih atas pengampunan-Mu yang tiada habisnya dan rahmat-Mu yang selalu melimpah. Bimbinglah langkah kami sepanjang perjalanan Prapaskah ini, agar kami tiba di Paskah dengan hati yang diperbarui, siap merayakan kebangkitan Kristus dengan sukacita sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang terkasih, hari ini merupakan hari Rabu Abu. Hari Rabu Abu menandai dimulainya masa retret agung, yaitu masa Prapaskah, sebuah periode penting dalam kalender liturgi gereja, di mana kita diajak merenung, berdoa,
berpuasa, berderma sebagai persiapan merayakan Paskah. Kita memulai masa retret agung selama 40 hari ke depan. Melalui bacaan Injil yang sudah kita dengarkan tadi, Yesus mengajarkan kepada kita tentang cara yang benar dalam memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Yesus menekankan pentingnya ketulusan hati dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah kita. Semua yang kita lakukan hendaknya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan mencari pujian dari manusia. Sahabat misioner yang terkasih, melalui abu yang ditandai di dahi kita masing-masing, hendak mengingatkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, kita diingatkan akan kematian kita, dan itulah sebabnya abu ditandai di atas kepala atau pada dahi kita. Ini adalah pengingat yang mendalam bahwa kita adalah debu dan pada akhirnya kita akan kembali menjadi debu. Yang kedua, kita diingatkan tentang siapa pencipta kita dan bahwa kita adalah makhluknya. Dan sebagai makhluk Tuhan, tidak ada yang bisa kita banggakan sebagai pencapaian kita sendiri. Sama seperti kita akan menjadi debu, maka semua pencapaian, kekuasaan, dan pujian yang kita terima itu juga seperti debu di hadapan Tuhan Allah kita. Dan yang ketiga, kita diingatkan bahwa kita adalah orang berdosa, tetapi Tuhan itu pengasih, penyayang, dan pengampun. Tuhan selalu memanggil kita untuk kembali kepadanya dan bertobat dari dosa-dosa kita. Meskipun terkadang hati kita hancur oleh karena kesalahan kita, tetapi Allah akan menyembuhkan dan mengampuni hati yang rendah hati dan penuh penyesalan. Untuk itu, pada masa Prapaskah ini, pada masa puasa dan pantang, kita diajarkan 3 disiplin spiritual. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah puasa, dan yang ketiga adalah derma. Maka pada hari Rabu ini kita diajak untuk memulai perjalanan Paskah dengan penuh pertobatan dan kerendahan hati. Marilah kita kembali kepada Tuhan dengan segenap hati kita, merobek hati kita bukan pakaian kita, dan mengakui dosa-dosa kita dengan tulus. Sahabat misioner yang terkasih, mari kita mulai menjalani masa retret agung ini dengan doa yang kusyuk, puasa yang tulus, dan sedekah yang ikhlas. Dan semuanya itu dilakukan dalam kerahasiaan di hadapan Tuhan yang melihat kita. Nah, sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, kita dapat memulai puasa dan pantang kita dengan memulai dari diri kita. Bagi adik-adik yang sudah sekolah, untuk mungkin bisa dengan menyisihkan sedikit uang jajan untuk dikumpulkan ke dalam amplop APP untuk dibawa ke gereja pada hari Minggu. Nah, sahabat misioner juga bisa memilih untuk melakukan pantang selama masa Prapaskah. Misalnya, adik-adik mau memilih pantang main game, atau pantang jajan, pantang marah, atau berpantang apa saja yang adik-adik bisa lakukan. Nah, mari kita memulai perjalanan Prapaskah kita dengan rajin berdoa, melakukan puasa dan pantang, dan juga berbagi kepada sesama melalui derma atau sedekah kita. Dan semua ini kita tujukan demi kemuliaan Tuhan. Semoga kita dapat menjalani masa Prapaskah kita dengan hati yang gembira dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Semoga demikian. Amin.